jikalau memang Peggy Setiawan nanti bersalah, ya silakan dihukum. Tapi kalau tidak bersalah ya harap dibebaskan. Nah gitu. Karena juga lagi-lagi keadilan yang kita agungkan. Bahwa kembali lagi bersama Anti Gosip TV dari Pojok Desa. Kita ngerumpi bareng lagi seputar kasus Vina Cirebon. Masih bersama Mbah Karso. Gimana kabarnya nih Mbah Karso? alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Nah, ngomong-ngomong soal kasus Vina Cirebon, yang lagi menjadi sorotan ini adalah sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan. Nah, ini sudah memasuki babak kesimpulan gitu ya. Dan akan dibacakan putusannya pada hari Senin esok. Nah, kira-kira gimana nih guys hasil dari sidangnya? Apakah nanti akan sesuai dengan ekspektasi kalian? Kira-kira ekspektasi kalian apa nih mengenai sidang pra-peradilan ini? Apakah gugatan dari Peggy ini akan dikabulkan ataukah tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau Mbah Karso nih pendapatnya gimana nih? Saya dari awal itu juga nyimak dari sidang pra-peradilan. Tapi yang membuat saya heran, seluruh semacam seperti gugatan dari si pemohon ini itu ditolak semua 100% gitu. Ya, saya wajarkan karena dari pihak penyidik sendiri juga karena tidak mau ya dari apa yang sudah ditetapkan itu terdapat satu perubahan. Nah, seperti itu sudah sangat wajar sekali. Tapi kalau saya mengamati lebih dalam, saya rasa dari apa yang sudah diutarakan sebagai jawaban dari si pemohon ini, menurut saya di dalam menetapkan sang tersangka ini, menurut saya masih kurang memiliki dasar yang sangat kuat gitu. Ditambah lagi kemarin dari pihak Polda ini tidak menghadirkan saksi kunci gitu ya, dia hanya menghadirkan saksi ahli doang gitu. Ya, saya mengamati itu juga karena sudah pasti dia akan sangat kesulitan. Dikarenakan seperti Liga Akbar sudah mencabut kesaksiannya, terus kemudian Mel-Mel sendiri juga sudah banyak didebat oleh masyarakat, terus dari AF sendiri juga masyarakat menyatakan itu banyak sekali bahwa kesaksian dari AF ini hanya rekayasa. Nah, ini ada apa gerangan di situ kan, dari seluruh saksi ini bermasalah semua dari tiga-tiganya. Kira-kira apa yang disampaikan oleh saksi ahli dari pihak Polda Jabar ini apakah sesuai dengan ekspektasi kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sudah pasti banyak yang kontra ya. Kontra, sudah pasti. Karena saksi sendiri dari ketiganya itu lenyap gitu aja, bagaikan ditelan bumi ya. Terus kemudian mungkin anggaplah saksi mahkotanya katanya itu adalah para terpidana yang sudah saat ini sedang menjalani ya hukumannya seumur hidup. Tapi kalau melihat dari itu juga dari keseluruhan, jika dihitung dari presentase itu hanya berapa persen yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini merupakan pelaku juga gitu kan. Lebih banyak mereka itu tidak mengakui bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya gitu. Dan kemudian kalau saya mengamati lebih mereka ini mengembangkan, jadi karena sudah terlanjur gitu. Karena kalau nanti Peggy Setiawan ini dia sampai mungkin dianggapnya terlepas, nanti bisa merembet ke terpidana yang lain, mungkin bisa saja nanti ada gugatan ingin membebaskan mereka gitu. Nah, kalau menurut kalian nih guys, dari saksi pihak Peggy Setiawan, apakah sudah membuat Peggy ini lebih ringan gitu ya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Gimana nih Mbak? Itu semua kan juga nanti hakim yang menetapkan. Jadi kita mau argumen sekuat apapun dari keduanya, tapi kalau dari hakimnya masih belum memutuskan ya kita tunggu aja gitu. Kalau masalah nanti dia dapat keringanan atau tidak,
ataukah mungkin malah nanti justru dibebaskan, ya kita sama-sama menunggu gitu. Tapi kalau ini sampai mungkin Peggy Setiawan ini tidak dibebaskan, mungkin saya rasa nanti ada pihak-pihak mungkin yang mungkin Demo ya. demo kayaknya gitu. Ya kita lihat aja, karena juga kita selaku masyarakat Indonesia itu, sebagai masyarakat kecil, saya juga ingin menyaksikan bahwa penegakan hukum ini ya kalau bisa seadil-adilnya gitu. Jangan sampai menersangkakan orang tapi ada semacam kayak ya embel-embel tertentu, mungkin sogokan. Nah, ini kan yang menjadi kecurigaan banyak orang kan, seperti itu kabar rumor yang beredar. Nah, maka ya kita sama-sama saksikan, jikalau memang Peggy Setiawan nanti bersalah, ya silakan dihukum. Tapi kalau tidak bersalah ya harap dibebaskan. Nah, gitu. Karena juga lagi-lagi keadilan yang kita agungkan, bahwa lembaga hukum di negeri ini masih baik-baik saja dan sehat-sehat saja, itu yang diharapkan. Nah, dari saksi Peggy Setiawan ini yang memperkuat gitu ya, kalau Peggy ini nggak bersalah adalah saksi Suharso ya, kalau nggak salah itu namanya. Dia adalah rekan dia ketika bekerja di kuli bangunan dulu. Nah, dia itu kerja cuma 7 hari, saya dengar ya dari kesaksian beliau ini. Dan ketika malam kejadian, posisinya Peggy itu mengantar Mas Suharso ini untuk pulang gitu. Tetapi hanya sampai di jalan raya ketika dia mau naik angkutan umum gitu. Tapi dari pihak Polda dia mendebat apakah ada kemungkinan misalnya Peggy ini nggak balik lagi di tempat kerjanya Bandung, gitu, gitu ya. benar. Apakah bisa aja kemungkinan Peggy ini langsung nyusul nyalip gitu untuk pulang ke Cirebon. Jadi kecurigaan-kecurigaan yang seperti itu yang membuat kita otomatis gregetan gitu ya kemarin ketika nonton sidangnya gitu. Lagi juga kalau memang seperti media sosial Facebook katanya tidak bisa dijadikan sebagai tumpuan, salah satu pertimbangan kenapa juga kemarin seperti dipinta ya, itu pada akhirnya yang namanya media sosial Facebook tidak digunakan. Ini kan membuang-buang waktu saja menurut saya gitu. Tapi justru saya itu bingung di tengah orang-orang sedang berfokus terhadap Peggy Setiawan. Nah, ini tapi malah justru dilupakan seperti Peggy-Peggy yang lain ini. Peggy yang telinganya bekas ada jahitan, ya kan? Betul. Terus kemudian Peggy yang sidik jarinya itu bila mungkin ada jejak rekamnya, mungkin di kendaraan si korban atau di tubuh si korban pada saat itu, ya harusnya ikut diperiksa gitu ya ya, seperti itu. yang lain gitu. Peggy-Peggy yang lain yang sekiranya itu mencurigakan, itu baru membuat kepuasan terhadap pandangan masyarakat gitu. Malah justru yang dipersoalkan kakak ganda dari orang tua Peggy lah. Ya. Ini dikait-kaitkan katanya itu berfungsi memanfaatkan untuk menyembunyikan Peggy. Wah, itu malah manipulasi gitu lah ya. Memanipulasi. Kalau untuk seperti itu saya rasa nggak perlu buat kakak. Iya kan? Iya. Orang mau ngontrak di sana itu cukup pakai KTP juga udah jadi. Kalau kita kaji lebih dalam, justru dari Peggy yang lain ini seperti aktenya bermasalah, nomor NIK-nya dari KTP-nya bermasalah, katanya 10 tahun belum ada perbenahan. Iya. Ini kan patut dicurigai. Iya, tanda tanya ya. Iya, pada saat zaman sekolah juga kan membutuhkan akte kelahiran. Nah, di situ jenis kelamin bagaimana bisa salah, seorang laki-laki jenis kelaminnya wanita. Iya, Bisakah kira-kira gitu ya. dengan akte yang salah penulisan itu dipakai untuk memasuki satu buah pendidikan sekolah kan? Nah, ini saya rasa ini perlu ini dikaji lebih, harusnya dilakukan penelitian lebih dalam. Ini malah kayaknya langsung menghilang gitu aja kan. Iya. Ya, kita tunggu hasil sidangnya itu nanti hari Senin ya guys. Kita pasti menunggu-nunggu keputusan dari
Pak Hakim Eman, ini hakim tunggal. Semoga saja ini bisa menjadi keadilan untuk semuanya gitu ya. Oke, terima kasih guys sudah menemani kita ngerumpi pada malam hari ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.